Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dan melanjutkan kajian kita, kajian rutin setelah zuhur. Kita masih membahas kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang masuk di bab as-sidqu, kejujuran. Kita lanjutkan hadis yang dibawakan oleh pengarang. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi ulumihi, amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim faqala liqaumihi la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifat wa huwa yantaziru auladaha faghaza fadana minal qaryah salatal asri aw qariban min dhalik faqala lisyams innaki ma'muratun wa ana ma'murun Allahumma bisha alaina fahubisat hatta fataha Allahu alaihi fajama'al ghanaim faja'at ya'ni an-nar litakulaha falam tat'amha faqal inna fikum ghululan falyubay'ani min kulli qabilatin rajulun falaziqat yadu rajulin biyadihi faqal fikumul ghulul faltubay'ani qabilatuk falaziqat yadu rajulain aw thalathatin biyadi faqal fikumul ghulul faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqarah min adh-dhahab fawada'aha faja'atin nar fa'akalatha falam tahillal ghanaim li ahadin qablana thumma ahallallahu lana al-ghanaim lamma ra'a dha'fana wa ajazana fa'ahallaha lana, muttafaqun alaihi. Panjang hadisnya. Ya, mudah-mudahan cukup penjelasannya dalam 18 menit. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW dulu pernah mengisahkan suatu kejadian. Apa yang dikisahkan Nabi? Yaitu ada salah satu nabi dari nabi Allah, berarti nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dia akan berperang, ya. Nah, ketika dia mau berperang, dia mengatakan kepada kaumnya, la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha. Beliau melarang 3 kelompok dari kaumnya, dari pengikutnya, dari umatnya untuk ikut berperang. Wah, ada 3 kelompok, 3 golongan. Ya, 3 ciri. Yang pertama, laki-laki yang baru nikah. Nah, laki-laki baru nikah. Biasanya kalau baru nikah, ya bulan madu kan. Bulan madu lagi ya
masa-masa bahagia gitu kan. Ini dilarang oleh Nabi itu, pada zaman itu dilarang ikut berperang. Baru nikah ya belum proses kan gitu kan, baru nikah aja udah beres akad gitu kan disuruh perang. Ini nggak dibolehin, nggak diajak sama Nabi ini. Nah berarti ya udah silakan sana, bulan madu lah ibaratnya. Lanjutin gitu kan prosesnya setelah akad ya. Begitu. Itu satu dilarang, satu kelompok. Kelompok kedua, wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufah. Kelompok kedua tuh yang dia sedang bangun rumah tapi belum sempurna. Jadi atapnya itu belum beres. Lagi bangun rumah belum tuntas. Ini juga dilarang ikut berperang. Yang ketiga, wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifat wa huwa yantadhiru auladaha. Kelompok ketiga yang beli hewan ternak, kambing atau unta. Di sini kambing atau unta yang sedang bunting. Ya, sedang bunting, sedang mengandung, dia tunggu kelahirannya itu. Ya, jadi peternak kan pasti ingin menunggu kelahiran itu kan bisa jadi mati kali ya kalau nggak diurus gitu kan. Hewan ternaknya beda kan kalau sama yang di hutan, itu kadang bisa hidup tanpa diurus, tapi ada juga yang mati. Iya, kita nggak tahu. Nah, ini 3 kelompok nih yang dilarang oleh Nabi pada zaman itu. Banyak sekali pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari kisah larangan Nabi ini. Salah satu Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yaitu apa? Bahwasanya di sini kita lihat jihad merupakan hal yang sangat penting, ya kan? Jihad itu merupakan hal yang sangat penting, perkara yang menentukan untuk kelanjutan kaum itu atau agama pada zaman itu, agama Nabi itu. Pelajaran bagi kita adalah kita hendaklah mengikutkan orang-orang dalam proyek kita, dalam program kita, dalam kegiatan kita. Itu orang-orang yang betul-betul memiliki keinginan yang tulus ya, dalam bergabung, dalam bekerja sama. Ini perang kan, apalagi perang itu menentukan hidup dan mati kan. Kalau nggak tulus dia di situ kan, nggak bener perangnya, udah bisa kalah, ya kan? Kerjanya nggak bener, perangnya nggak bener. Kenapa? Tadi masih mikir istri, mau perang. Aduh, baru nikah udah perang gitu. Aduh, pas mau perang teringat rumah belum beres. Mau perang teringat-ingat hewan ternaknya yang mau melahirkan. Jadi hatinya nggak fokus, hatinya nggak fokus. Ini pelajaran bagi kita. Ketika kita hendak mengerjakan sesuatu, kita harus fokus. Kemudian yang sebagai pengatur, ya, komandan, pokoknya kepala regu, itu silahkan menunjuk, membawa, menugaskan siapa-siapa yang layak untuk diajak, yang bisa fokus. Kalau terlihat nggak fokus, ya nggak usah diajak, gitu kan. Ini mungkin Nabi mengajarkan kepada sahabat juga, ya, supaya betul-betul memperjuangkan agama itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, fokus terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu selanjutnya disebutkan di sini fawaza fadana minal Korea. Nah, lalu Nabi itu setelah dia memberitahukan kepada kelompoknya tadi, kaumnya, jangan ikut nih orang-orang yang begini nih, jangan ikut. Ya, yang bisa membuat kita maju saja, bisa menang, itu yang diajak untuk
untuk ikut supaya nggak terganggu nih, fokusnya nggak terpecah. Nah, lalu setelah berangkat, akhirnya Nabi itu mau sampai ke tempat tujuannya, tempat perangnya, sudah asar atau dekat-dekat dengan waktu itu. Lalu Nabi itu berdoa. Sebelum berdoa berkata kepada matahari. Kan kalau mau asar berarti udah mulai sedikit gelap kan? Ya, nggak lama lagi lah udah mau gelap ya. Nggak lama lagi mau gelap. Maka dia berkata kepada matahari, sesungguhnya engkau itu diperintah. Kemudian aku juga diperintah. Jadi Nabi ini itu kan bilang ke matahari, matahari engkau diperintah, aku juga diperintah. Ya. Jadi kan sama-sama tugas nih. Matahari tugasnya biasa kan jalan, berputar. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, berputar sesuai takdir yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kan? Terus Nabi itu mengatakan Allahumma bisha alaina. Dia doa. Dia lihat, wah ini udah asar. Kemungkinan kalau perang udah asar kan mau gelap susah. Bakal nggak menang nanti. Kan? Bakal nggak menang. Maka itu tadi setelah dia katakan kepada matahari, ibaratnya apa? Dia pengen matahari ya diem dulu lah gitu ya. Jangan sampai ke maghrib dulu. Maka dia doa kepada Allah SWT, ya Allah tahanlah dia untuk kami, tahan matahari ini untuk kami. Artinya apa? Ya ibaratnya jangan dulu maghrib lah, jangan dulu gelap. Nah ini faedah yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita adalah sifat rububiyahnya Allah. Rububiyah Allah lah yang mengatur alam ini ya. Allah mengatur alam. Jadi kata Nabi itu engkau diperintah. Ya, matahari diperintah, itu kauniyah ya. Perintah Allah SWT. Ini sama-sama diperintah. Perintahnya apa? Kalau Nabi ini jihad. Jihad ini perintah apa? Ini tentang syar'i. Ya, syar'i. Syariat Allah Azza wa Jalla untuk menegakkan agama. Maka di sini perintah kauniyah, perintah syariah itu ya dikedepankan karena Nabi ini juga mendapatkan persetujuan dari Allah Azza wa Jalla. Buktinya apa? Nah, ketika dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya matahari itu tertahan, maka ditahan oleh Allah Azza wa Jalla, fahubisan hatta fatahallahu alaihi. Akhirnya matahari itu enggak bergerak. Berarti enggak normal, enggak seperti biasa. Mungkin kita setelah asar sekarang misalnya 3:30, 2 jam lagi maghrib gitu kan, 5:30. Mungkin ketika itu lama mungkin ya. Nah, seperti apa wallahu alam. Intinya ditahan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak sampai maghrib, matahari itu masih terang, dan Nabi itu perang bersama kaumnya dan dia menang. Ya, dia menang. Jemaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil setelah tadi kita sebutkan. Salah satunya itu apa? Sifat rububiyah Allah. Allah yang mengatur ya, mengatur dunia, salah satunya matahari. Maka kita selaku umat Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus menetapi akidah ini, rububiyah Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita terlena atau terperdaya dengan ada anggapan orang-orang yang tidak membawa kepada agama. Apa contohnya? Yang mengatakan ini kondisi alam ini ya, itu apa yang terjadi di muka bumi itu karena yang memang apa kondisi alam ya rotasinya gitu aja tetap gitu kan. Terus
misalnya gempa ya memang karena gempa, karena ada pergerakan gitu kan. Nah, hujannya kan memang itu ada pertemuan antara apalah ya, awan dengan apa misalnya. Karena memang begitu, bukan karena kekuasaan Allah. Nah, ini yang bahaya. Bahaya. Benar mungkin secara ilmiah yang mereka tunjukkan bahwasanya gempa itu karena memang ada pergerakan lempeng, patahan lempeng karena misalnya gunung ya, vulkanik, tektonik. Nah, itu kan secara ilmiah benar. Tapi yang memberikan izin itu adalah Allah Azza wa Jalla. Buktinya kalau tadi matahari tidak ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diatur oleh Allah Azza wa Jalla, seharusnya perputarannya seperti itu. Ya. Sekitar mungkin kita hitungannya 2 jam sudah ke maghrib. Ini buktinya tidak ada perubahan di sana. Nah, itulah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Pelajaran bagi kita ya, untuk menghindari kaum-kaum yang menjauhkan agama dari ajaran Islam, yang menghilangkan peran Allah Azza wa Jalla, peran Rabb dari tindak tanduk makhluknya atau apa yang terjadi di dalam alam ini. Selanjutnya, fajamal ghanaim fajaat yakni an-nar litaqulaha falam tat'amha. Jadi setelah menang kan kumpulkan harta rampasan perang, kumpulkan. Setelah dikumpulkan ya, maka datanglah api. Tapi api itu nggak mau menyambar ghanimah itu, harta rampasan perang itu. Ya, mengingatkan kepada kita semua atau memberitahu yang belum pernah dengar mungkin. Jadi harta rampasan perang itu, ghanimah itu hanya dihalalkan bagi umat Nabi Muhammad untuk dibagi-bagi. Setelah perang kan ada rampasan perang, ya kan? Menaklukkan suatu kota misalnya. Nah, itu harta di kota itu kan jadi milik kaum muslimin. Atau apa-apa yang ada dalam perangan itu milik kaum muslimin. Itu nanti ada bagiannya, dibagi. Nah, itu ada dalam surat Al-Anfal. Ya, ada pembagiannya. Ya. Untuk Allah atau Rasul, dan pokoknya ada bagian-bagian. Rasul itu humus, 1/5-nya. Nah, itu dibagi dalam Islam boleh. Dalam Islam dihalalkan. Ya. Tapi untuk umat sebelum Nabi Muhammad SAW nggak boleh. Kalau perang dapat harta rampasan perang itu nanti datang api, dikumpulkan, ya, dikumpulkan harta rampasan perang itu lalu disambar, dilahap sama api. Mungkin kalau kita lihat kayak gimana, kayak tornado kali ya, tornado api dari langit turun, gitu kan, nyamber harta rampasan perang habis, nggak ada dibagi-bagi, ya. Nah, kebiasaannya kan begitu. Kalau tidak ada yang aneh, maka itu akan disambar api semuanya dari langit. Ternyata tidak terjadi pada zaman Nabi ini. Ketika perang ini nggak terjadi, apinya datang tapi nggak nyamber. Wah, ada yang aneh nih kan? Maka Nabi ini mengatakan, inna fikum gululan. Nabi mengatakan, di antara kalian ini ada pengkhianat nih. Wah, ada pengkhianat di antara kalian. Ya. Kenapa? Karena api nggak mau nyamber harta rampasan perang tadi. Lalu dibuatlah strategi oleh Nabi ini. Apa katanya? Dari setiap kabilah coba satu orang maju. Baiat. Majulah baiat satu persatu. Jadi pegang tangannya seperti Nabi membaiat sahabat Nabi, kan? Pegang satu persatu. Ternyata ada satu yang nempel nih, lekat nggak lepas. Setelah dibaiat tuh nggak lepas. Wah, ketahuan sama Nabi kan. Fikum ulul. Ini di golongan engkau nih yang curang nih, pengkhianat nih. Ngambil duluan sebelum dibagi. Bukan. Kalau dibagi afwan. Kalau dibagi di zaman Nabi Muhammad SAW nggak boleh ya, nggak boleh ngambil duluan. Itu di zaman Nabi Muhammad SAW dikumpulkan baru dibagi. Nah, kalau ini nggak boleh sama sekali ngambil. Tapi dia nyolong, ya nyolong, ketahuan. Lalu tadi yang satu ini dikatakan, coba
semua orang dari kabilahmu, kelompokmu, sukumu ini baiat. Nah, akhirnya datanglah maju ke depan membaiat. Setelah dibaiat satu persatu, pegang tangan, jabatan tangan, nempel 2 orang tangannya, tak lepas. Nah, kalian yang curang, ya, kalian curang. Lalu disuruh datangkan, mana? Nah, didatangkan, ternyata emas sebesar kepala sapi, ya, atau seperti itu, atau berbentuk kepala sapi. Intinya ada emas sebesar kepala sapi. Sapi, kalau sapi limusin berapa kilo? Iya. Kalau sapi kecil aja berapa kilo sebenarnya? Kepalanya berapa kilo? 3, 5? 5 kilo berapa miliar? Ya, iya. Kalau sekarang, itu diambil tuh. Kalau zaman sekarang namanya korupsi ya. Diambil. Terus nyolong, ngambil bukan bagiannya, ya. Nah, ini banyak nih. Wajar aja mungkin dia tergiur, kan? Wajar dia tergiur. Coba sebesar kepala sapi, kan? Emas. Nah, wajar. Tapi sayang kalau tergiur dengan hal-hal yang sepele, mengambil yang bukan haknya, curang. Wah, ini sangat terhina sekali, ya. Jadi didatangkan, baru setelah datangkan, kumpulkan semuanya, akhirnya dilahaplah oleh api. Habis semuanya, sudah terkumpul harta rampasan perang itu, dilahap oleh api. Lalu tadi seperti yang saya sampaikan, ini disebutkan oleh Nabi SAW, falam tahillal ghanaim li ahadin qablana, kaum sebelum kita itu ghanimah tidak dihalalkan, jadi haram, nggak boleh diambil, nggak boleh dibagi-bagi. Summa halallahu lana al-ghanaim lamma ra'a dhafana wa ajzana fa'ahallaha lana. Jadi Nabi mengatakan, tapi itu dibolehkan bagi kita. Kekhususan Nabi Muhammad SAW, dari 5 khusus Nabi Muhammad, salah satunya adalah pembagian ghanimah. Halalnya ghanimah untuk kaum Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya, karena fitnah umat Nabi Muhammad adalah fitnah harta, ya, fitnah harta. Jadi dia melihat kelemahan umat Nabi Muhammad SAW itu adalah dari harta. Jadi mungkin di sini ketika tidak mendapatkan ghanimah, mungkin motivasinya sedikit, ya, wallahu alam. Intinya kata Nabi SAW, lamma ra'a dhafana wa ajzana, karena Allah melihat kelemahan kita. Berarti umat Nabi Muhammad SAW lemah. Kalau itu ghanimah nggak dibagi, berarti kita punya kelemahan, ya, punya kelemahan. Nah, jadi dibagi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Fa'ahallaha lana, akhirnya dihalalkan oleh Allah azza wa jalla. Cuma Allah azza wa jalla, ini banyak sekali faedah, manfaat yang bisa kita ambil dari hadis yang panjang ini. Menutup penjelasan ini, intinya kita harus jujur dalam keinginan kita dalam menjalankan amanah, ya, amanah Islam. Apalagi amanah itu sangat berat, sangat besar konsekuensinya, yang mana itu, ya, apalagi jika itu berkonsekuensi terhadap kemajuan agama Islam. Contohnya tadi jihad, begitu juga dalam jihad, ya, Islam dalam Islam, ya, harus orang-orang yang betul bisa memajukan atau menang dalam jihad itu. Jangan sampai orang-orang yang tidak fokus, orang yang lemah keinginan, yang justru itu akan menghancurkan atau melemahkan umat Islam. Dalam surat Taubah situ, faq'udu ma'al qa'idin ma'al khalifin, ya, sana silakan, jangan ikut, ya, sana sama orang yang duduk sana sama orang yang menyelisihi. Nah, itu orang-orang
Mereka lah yang akan memperlambat kemajuan umat Islam. Ini perlu kita berhati-hati. Selanjutnya, terakhir adalah kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai niat kita, ambisi kita, ya, apa? Ambisi kita adalah dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar wa dirham. Celakalah hamba budak dinar. Intinya di sini budak harta. Empat kategori di sini, dinar, dirham, qatifah, khamisah. Harta, ya, dan barang mewah, pakaian-pakaian yang mewah. Celaka. Kenapa? Ketika dia diberikan, dia ridho. Inoktia rodia. Kalau diberikan ini yang, kalau harta dinar kan lumayan ya. Kita pingin, ya. Ketika nggak dikasih, ketika diberikan rodia. Tapi wa illam yuqta lam yarda. Ketika nggak dapat, dia keinginan, wah nanti kalau saya melakukan ini dapat apa nih saya? Nggak dapat, lam yarda, dia nggak ridho. Ya. Apa di sana? Ta'isa wan ta'as, ya. Ta'isa wan takas. Bukan wan tas, afwan. Ta'isa wan takas. Celaka dan kembalilah dia celaka. Oleh sebab itu mari kita berlindung dari ambisi murni kepada dunia, tapi harus menyertakan akhirat. Karena Allah mengatakan wala tansa nasibaka minan dunia. Jangan lupakan nasibmu dari dunia. Bukan pentingkan duniamu, perhatikan duniamu dari awal. Itu fokus utamamu. Nah, bukan ini, tapi wala tansa. Jangan lupa terhadap dunia, karena manusia pasti perlu dengan dunia, asalkan jangan berlebihan dan menghilangkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita baca dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.